Musa memberikan umat Tuhan itu nasihat. Ada dua hal yang wajib dan harus dihindari oleh bangsa Israel dan juga kita pada hari ini. Yaitu yang pertama ini saudara adalah semangat kemandirian dan semangat kecukupan. Bapak Ibu, mengapa kita harus umat Tuhan menghindari namanya rasa cukup dan rasa mandiri? Mandiri mengandung arti Bapak Ibu tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri mengandung arti tidak butuh orang lain. Sama dengan Tuhan menasihati umatnya, hindari rasa mampu sehingga engkau tidak merasa butuh Tuhan. Hindari rasa cukup. Apa artinya cukup? Mengandung arti aku dapat memenuhi kebutuhanku sendiri tanpa Tuhan. Aku bisa berjalan sendiri tanpa orang lain atau tanpa Tuhan. Dapat memuaskan keinginanku sendiri karena aku tidak berkekurangan suatu hal apapun. Musa tahu akan hal ini Bapak Ibu. Sehingga ia tahu bahwa ini sangat berbahaya. Maka ia mengingatkan umat Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Ingat bahwa bukan karena kuat. Ingat bahwa bukan karena gagah. Tapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Kalau kita bandingkan tentang mampu berdiri sendiri. Kalau kita bandingkan dengan aku cukup. Maka ini sama dengan jemaat yang ada di Laodikia. Inilah yang mereka katakan Bapak Ibu. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mengapa umatnya dimuntahkan? Saudara tahu yang namanya sesuatu yang sudah dimakan berarti sudah masuk di dalam. Sudah menyatu dengan dirinya. Sudah menyatu dengan hidupnya. Tapi dimuntahkan keluar. Kenapa? Apa yang menyebabkan Tuhan memuntahkan umatnya? Yang pertama, ada satu sifat. Tidak dingin, tidak panas. Apakah saudara memiliki karakter ini dalam pengiringan saudara kepada Tuhan? Kalau pribadimu adalah pribadi tidak dingin dalam mengikut Tuhan dan tidak panas, maka yang terjadi adalah firman Tuhan. Engkau akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Saudara akan dibuang keluar dari dirinya. Bahwa engkau bukan lagi bagian dari diri Tuhan. Engkau bukan lagi bagian dari pribadi Tuhan. Kenapa? Sebab umatnya merasa mampu tanpa orang lain. Merasa mampu tanpa Tuhan. Memiliki kemampuan berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada Tuhan. Inilah saudaraku pribadi daripada umat yang dimuntahkan Tuhan keluar dari mulutnya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu adalah ada ungkapan mandiri, mampu tanpa Tuhan. Ada ungkapan mampu mandiri tanpa orang lain, saya bisa. Untuk apa saya harus pergi ke gereja rupanya? Aku kan bisa bergereja di rumah. Tanpa orang lain saya bisa. Dan inilah bentuk kesombongan terselubung yang dimiliki oleh umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan dimuntahkan oleh Tuhan.
Dikatakan pada ayat 17 Bapak Ibu jelas sekali kemampuan mandiri mereka tanpa membutuhkan Tuhan. Mereka katakan, karena engkau berkata, ini Tuhan yang bilang kepada jemaat yang ada di Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya. Kan mandiri, tidak butuh orang lain. Cukup, tidak butuh. Sampai pada tidak butuh Tuhan. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, sebenarnya engkau melarat, kata Tuhan. Engkau malang, engkau miskin, engkau buta. Dan sebenarnya posisi kita di mata Tuhan telanjang adanya. Musa sangat memahami ini. Sehingga bahaya ini dihindarkan Tuhan melalui Musa dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan. Harus diingatkan jauh-jauh sebelumnya. Mara bahaya yang mengancam kehidupan mereka di masa mendatang ketika mereka nanti sudah tiba di tanah perjanjian. Sudah tiba nanti di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu itu. Ketika mereka sudah tiba nanti di Yerusalem, Tuhan mengingatkan kepada mereka agar mereka mentaati perintah Tuhan. Agar mereka ingat akan kebaikan Tuhan. Agar mereka ingat akan kesetiaan Tuhan. Bagaimana mereka dibimbing Tuhan melewati padang gurun yang dimana tidak ada tanda kehidupan. Pada malam hari Tuhan hadir dalam perjalanan mereka melalui tiang api. Dan pada siang hari Tuhan hadir dalam kehidupan umat itu melalui tiang awan. Sehingga mereka pada malam hari tidak merasakan dinginnya malam. Pada siang hari tidak merasakan panas teriknya matahari. Karena kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Mengapa Tuhan hadir dalam kehidupan perjalanan umatnya? Karena Tuhan itu sangat sayang dan sangat mengasihi umatnya. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa kita tidak mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan sayang kepada kita, kenapa kita tidak sayang kepada Tuhan? Kalau Tuhan tidak melupakan kita, kenapa kita melupakan Tuhan? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Di mana Ia mengiringi langkah kita sampai di mana kita ada hari ini. Semata-mata Bapak Ibu adalah berkat kebaikannya di dalam kehidupan kita.